Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia Nurhayati dengan NIM 19210135 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2019. Nah, di video ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana caranya membuat aplikasi pembelajaran berbasis PowerPoint. Oke, langsung saja simak pembahasan berikut ini. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita langsung buka saja aplikasi PowerPoint. Nah, ini adalah desain yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini teman-teman bisa membuat atau memilih desain manapun yang teman-teman inginkan untuk membuat aplikasi pembelajaran menggunakan PowerPoint. Di sini, saya membuat modul bahasa Indonesia dengan mengambil materi teks cerita pendek. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi pembelajaran menggunakan PowerPoint dengan menyisipkan hyperlink. Nah, hyperlink ini membuat kita lebih mudah untuk memilih halaman mana yang akan kita tuju atau halaman mana yang akan kita pilih. Misalnya, kita coba hyperlink tanda ini untuk menuju ke slide selanjutnya, atau tanda ini untuk menuju slide sebelumnya. Nah, lalu bagaimana sih caranya menyisipkan hyperlink ini? Baik, di sini kita akan mencoba untuk menyisipkan hyperlink pada kata beranda, materi, dan juga kuis. Nah, misalnya kita coba dulu pada kata beranda. Pertama, kita blok dulu, kemudian klik insert, lalu hyperlink. Nah, misalnya di sini kita akan menujunya ke halaman 2. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita coba sisipkan hyperlink pada kata materi ini. Sama seperti sebelumnya, kita blok dulu, kemudian klik insert, kemudian sisipkan hyperlink. Nah, misalnya halaman yang akan kita tuju yaitu slide 3 tentang materi teks cerpen. Nah, kemudian kita klik OK. Begitupun dengan kata kuis. Kita blok, pilih insert, kemudian sisipkan hyperlink. Lalu pilih halaman yang akan kita tuju. Nah, di sini halaman yang dituju tentang kuisnya yaitu slide 11. Kemudian kita tekan OK. Setelah itu, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada materi tentang teks cerpen, dari mulai pengertian, ciri-ciri, unsur pembangun, struktur, dan juga contoh. Nah, pada bagian materi ini, kita akan coba untuk menyisipkan hyperlink. Sama seperti langkah sebelumnya, pertama kita blok dulu, klik insert, kemudian sisipkan hyperlink. Lalu pilih ke slide mana hyperlink ini akan menuju. Nah, misalnya ke slide 4 tentang pengertian. Oke. Selanjutnya, ciri-cirinya. Begitu pula dengan unsur pembangun. Struktur, dan contoh. Nah, selain bagian dari materi-materi teks cerpen, tanda ke halaman sebelumnya dan juga tanda ke halaman selanjutnya juga perlu kita sisipkan hyperlink. Nah, misalnya ini
untuk kembali ke halaman selanjutnya. Lalu yang ini untuk ke halaman selanjutnya. Lalu di sini kita memberikan tanda tambahan untuk kembali ke beranda. Ikuti langkah yang sama untuk menyisipkan hyperlink di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya, bagian kuis. Nah, di sini kita hyperlink pada kata mulai. Kemudian, lanjut kita hyperlink bagian-bagian yang ada di soal. Nah, misalnya di sini ada soal, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam contoh prosa adalah A. Novel, B. Drama, C. Cerpen, dan D. Roman. Nah, misalnya jawaban yang benar dari pertanyaan ini misalnya B. Kita coba blok, kemudian sisipkan hyperlink, dan pilih ini, slide yang isinya menyatakan apakah jawaban itu benar atau tidak. Kemudian misalnya ini opsi A, misalnya ini jawabannya kurang tepat, kita sisipkan hyperlink yang menuju ke halaman yang menyatakan bahwa jawaban ini kurang tepat. Begitupun dengan opsi C. Dan opsi D. Setelah itu, kita sisipkan juga hyperlink pada halaman yang menyatakan bahwa jawaban kamu benar. Misalnya pada tanda ini, kita sisipkan hyperlink bahwa tanda ini akan menuju ke slide yang menunjukkan pilihan soal. Nah, nanti ketika kamu mengklik tanda ini, maka akan diarahkan ke slide yang ini. Nah, di sini kamu bisa memilih soal mana yang akan kamu masuki. Misalnya, ini ke soal nomor 1. Misalnya kamu sudah memilih semua jawaban, sudah mengisi semua soal, kamu juga bisa ke halaman selanjutnya dengan mengklik tanda ini. Saat mengklik tanda ini, kamu akan diarahkan ke slide berikut. Nah, di sini tandanya kamu sudah menyelesaikan kuis dan juga sudah membaca semua materi. Di sini kita sisipkan juga hyperlink yang menuju ke beranda dan mulai ulang jika kamu ingin mencoba untuk mengisi kuis kembali. Jika kamu sudah menyisipkan hyperlink di setiap slide yang kamu inginkan, langkah selanjutnya yaitu kita mulai mencoba apakah hyperlink ini bisa berfungsi atau tidak. Baik, di sini kita akan mulai mencoba apakah aplikasi pembelajaran berbasis PowerPoint dengan menyisipkan hyperlink ini akan berhasil atau tidak. Next. Nah, di sini misalnya kita pilih akan memasuki materi. Kita pilih materi apa yang akan kita lihat. Misalnya pengertian. Kita klik di sini. Nah, di sini terlihat ya, ada pengertian dari teks cerpen. Selanjutnya, misalnya kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik ini. Lalu misalnya kita akan melihat materi mengenai unsur pembangun. Setelah ini misalnya kita akan kembali ke beranda. Kita tekan
menggunakan tanda ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi kuis. Kita klik tulisan kuis. Nah, kita akan langsung diarahkan ke slide tentang kuis. Lalu kita klik mulai. Kita coba jawab pertanyaan nomor 1. Di bawah ini, yang tidak termasuk ke dalam contoh prosa adalah, kita coba jawab B. Nah, slide ini akan muncul ketika kamu memilih jawaban yang benar. Setelah itu, kita klik tanda ini untuk menuju ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih soal. Kita pilih soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 2, yaitu jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas disebut. Misalnya kita coba jawab salah ya. Misalnya kita pilih opsi A. Nah, slide ini yang akan muncul ketika kamu memilih jawaban yang salah. Lalu kita klik tanda panah ke slide selanjutnya ini. Pilih lagi soal. Kita jawab. Kita jawab lagi. Kita coba jawab soal nomor 5. Jika kamu sudah mengisi semua soal, maka kamu bisa mengklik tanda panah ini. Nah, di sini kamu akan diarahkan ke slide yang berisi beranda dan mulai ulang. Klik beranda jika kamu ingin kembali ke beranda, dan klik mulai ulang jika kamu ingin melakukan atau mengisi kuis sekali lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu cara membuat aplikasi pembelajaran berbasis PowerPoint. Kita tinggal memilih desain, memasukkan materi, kemudian menyisipkan hyperlink agar media pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa merasa tertarik sehingga tidak merasa bosan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.